Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal muhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana min ahlil jannati bighairi hisab. Wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhinal arifin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Syibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhumal Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, sesepuh TKN Suryalaya Sungai Lilit, sesepuh LDTKN Suryalaya Sungai Lilin, wabil akhos Sohibul Hajah Sohibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Ali Imron sekeluarga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang selalu kita terima siang, malam, pagi, sore, di mana saja berada. Syukurin bersama dengan sekedar kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah diciptakan di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid Aba Pangirsa Banum Syekh Ahmad Syibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam hari ini
di masjid ini ikhwan akhwat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, panjenengan ikhwan akhwat hadir malam ini ke masjid sini, apa namanya masjidnya, Al-Qamar, di pesantren Al-Qamar, masjidnya Masjid Al-Qamar. Ini menurut suatu keterangan panjenengan sudah masuk luar biasa, tergolong luar biasa ketimbang yang tidak hadir malam ini. Kenapa? Dikarenakan di sini dari tadi maulid majlis dzikir, iya kan? Majlis dzikir ini ditempatin panjenengan sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditempatin majlis taklim, setelah dzikir salat jemaah, khataman, manakib, ya makan ya, takut dilupakan. Setelah manakib, insyaallah nanti akan diadakan khataman at-tamba'i. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tidak mudah orang-orang bisa melaksanakan amal yang seperti ini. Barangkali kalau kita kaji, ini termasuk amal pilihan, amal yang dipilih Allah. Lagi pula dalam masjid ini kita bisa sama-sama dzikir, doa bersama. Luar biasa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pernah dulu Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, insya Allah kalau tidak salah kepada sahabat Ibni Mas'ud, insya Allah kaitannya dengan panjenengan yang hadir pada malam ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ruya an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna khudura majlis dzikrin. Nah, tadi kan saya katakan ini majlis dzikir, masjid majlis dzikir. Anna khudura majlis dzikrin afdalu min ibadati alfi rakaatin. Panjenengan hadir ke masjid ini tujuannya berzikir, ini sabda Rasul, lebih utama ketimbang bersolat ibadah dengan solat 1000 rakaat. Ada kira-kira di sini yang kuat melaksanakan ibadah 1000 rakaat. 500 salam, kalau nisfu Sya'ban 50 salam, ya kan? Tetapi panjenengan malam ini oleh Allah tercatat lebih baik lagi, bukan sama, lebih baik lagi ketimbang orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat, artinya 500 salam. Berapa jam kalau 500 salam? Dari tadi panjenengan jam 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Ini jam 10 masih.
7, 8, 9, 10, 4 jam. 11, 5 jam dengan khotaman tam, insyaallah 12 selesai. Pahalanya lebih afdal, lebih tinggi nilainya terhadap Allah ketimbang orang yang beribadah melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Afdalu min alfi rakaatin. 50 salam saja nisfu Sya'ban sudah termasuk luar biasa, apalagi 500 salam. Nisfu Sya'ban itu 50 salam berapa jam? Ada 2 jam setengah, 2 jam, 2 jam, 50 salam 100 rakaat. Kalau 1000 kali 2 jam berapa jam? Hampir sehari semalam salat sunnah ada di Sungai Lilin ini. Satu saja, apalagi lebih. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tidak salat sunnah 1000 rakaat dengan waktu kira-kira 7 jam, 6 jam bisa lebih utama dari salat sunnah 1000 rakaat. Anna khudura majlisi dzikrin afdalu min ibadati alfi rakaat. Wa syahidi alfi janazatin. Lebih baik lagi, lebih utama lagi panjenengan hadir datang kepada jenazah 1000 jenazah. Ada 1000 jenazah sekaligus bisa dihadirin orang. Cari jenazah-jenazah sampai 1000, cari di rumah sakit saja dapat 100 untung. Ini nilai panjenengan yang diberikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat pencatat amal. Alfi rakaatin abdalu min alfi rakaatin wa syahidi alfi janazatin. Mendatangin jenazah-jenazah orang meninggal dunia 1000 orang dunia. Cari sesungai Lilin panjenengan 1000 orang. Wah, capek. Di sini hanya duduk 7 jam paling lama kalau dengan khotaman hitamnya. Afdalu min ibadati alfi rakaatin wa syahidi alfi janazatin wa iyadati alfi muridin, dan melayat panjenengan 1000 orang sakit. Mana ada salat 1000 rakaat datang kepada orang yang meninggal dunia 1000 orang, datang kepada orang sakit 1000 orang sakit. Andai kata orang yang mencatat pahala, capeknya luar biasa. Untung malaikat yang mencatat. Ini keistimewaan yang berkaitan dengan amalia TKN Suryalaya. Apalagi tadi di dalam permulaan manaqib sudah dikasih tahu bahwa Sultan Aulia hadir ke sini. Pemirsa,
rohaninya hadir. Tadi tentunya panjenengan semua berdoa-doanya kumpul dengan Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani, rohaninya kumpul dengan pengersabah Anum, rohaninya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Makanya niatnya kita ini selain dari niat ibadah kepada Allah, bermanakib, berkhotaman, berzikir, niat yang baik-baik, yang bagus-bagus panjenengan niatin dalam manakib ini. Iman-iman. Saya pernah dengar dari seorang ulama, kira-kira ini dengan akhwat dapat 40 orang lebih barangkali ya, akhwat ikhwan 40 orang lebih. Tadi ada malaikat datang ke sini. Yakin panjenengan? Untuk apa malaikat datang ke sini? Diutus Allah. Dari ujung timur sampai ke ujung barat, selatan ke utara, malaikat cari orang-orang hamba-hamba Allah yang kumpul di suatu tempat, yang mengamalkan amal soleh. Panjenengan tadi beramal soleh, sholat berjemaah, tapi saya berjemaah di rumah dengan santri saya, jemaah. Saya capek, terus terang, dan saya kena batuk 2 hari yang lalu sampai sekarang, tapi nggak apa-apa. Saya kena batuk kena menghadiri manakib. Saya hadir bukan hanya ke Palembang ini, saya hadir mulai dari Lamongan, Cilacap, Jawa Tengah, Suryalaya, ngisi di Jakarta, di Cilacap ngisi juga tapi bukan manakib, ngisi apa itu, safar haji, langsung dari Jakarta ke Palembang. Alhamdulillah, perjalanan jauh bisa saya jalani. Apa malaikat itu diutus oleh Allah? Mencari hamba-hamba Allah yang kumpul sampai 40 orang, apalagi lebih, yang beramal soleh, diutus oleh Allah. Cari orang-orang yang kumpul di satu tempat sampai 40 orang yang beramal soleh. Cari, ketemu di sini di Masjid Al-Qomar. Matur kepada Allah, ya Allah, di Masjid Al-Qomar, pesantren Al-Qomar, banyak orang sana, ikhwan, akhwat, banyak, bahkan bukan hanya setempat, Sungai Lilin, ada dari Lamongan, ada dari Jakarta ya, ada dari Madura. Wah, takut dilupakan nih, jauh-jauh dari Madura dilupakan. Ada, ya Allah, banyak sekali. Ditanya oleh Allah malaikat, apa sih yang dikerjakan orang-orang itu? Ya Allah, orang-orang banyak itu, ikhwan akhwat, tidak lain ilahi, tuntunan pengersabah, anta maksudi. Orang-orang banyak itu tidak lain yang dituju engkau ya Allah. Matur malaikat, waridho kematlubi, dan ridhonya engkau ya Allah yang diinginkan, nggak ingin yang lain. Lagi pula, atini mahbataka. Mohon maaf saya batuk-batuk ya. Wa ma'rifataka, dan keinginannya ikhwan ahwat itu ingin diberi
hati mahabbah kepada Engkau ya Allah. Ingin pemberian mahabbah dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Allah ngutus lagi. Tengok orang-orang yang banyak itu, yang pingin ridaku, tujuannya kepadaku. Tengok, barangkali ada yang wali. Di sini sudah diseleksi oleh malaikat. Barangkali ada yang wali. Untung kalau ada. Ya nggak tahu siapa yang wali. Setelah diseleksi, ditengok semua, nggak ada yang wali. Matur lagi kepada Allah. Orang banyak itu, ikhwan ahwat, nggak ada yang wali ya Allah. Oh, turun lagi. Cari orang kalau tidak ada yang wali, orang yang paling banyak kebaikannya, amal solehnya ketimbang amal jeleknya. Matur lagi kepada Allah. Kalau orang yang banyak amal solehnya, amal baiknya, sedikit amal jeleknya, ada ya Allah. Bahkan bukan hanya satu. Nah, kan panjenengan selalu berzikir, khotaman, menakib, banyak ini pahalanya. Sudahlah, satu saja. Ini titip kepada orang yang lebih banyak amal solehnya ketimbang amal jeleknya. Ini titel kewalian. Apabila orang kumpul itu ada titel kewalian dari Allah, kalau tidak ada yang wali, karena Allah kasih sayang kepada hambanya, maka doanya orang itu oleh Allah diterima. Saya yakin apa saja yang didoakan panjenengan dari tadi diterima oleh Allah. Cuman kadang-kadang orang ini mengeluh kepada dirinya sendiri. Saya sudah berdoa dalam manaqib, dalam khotaman, tapi kenapa saya masih begini juga ya? Nah, jangan mengeluh. Jangan mendikti Allah. Allah lebih tahu. Kenapa? Kadang-kadang oleh Allah tidak langsung dikasih. Karena kalau dikasih sekarang, orang ini nanti pikirannya nggak benar. Tunggu, akan dikasih. Anak muda mau dikasih, oh begitu dikasih, diberi harta, wah, rekreasi kemana-mana. Apa artinya pemberian Allah? Allah lebih tahu kasih sayang sama hambanya. Tapi Allah pesan kepada malaikat, kalau nanti sudah bubar, orang yang kumpul itu, titipan ini titel kewalian ambil lagi ya. Karena orang yang dititipin ini bukan wali beneran. Nah, ada di sini satu orang yang dititipin oleh Allah. Titel kewalian, nggak tahu siapa. Cuman nanti kalau sudah bubar, titel kewalian ini oleh malaikat diambil lagi. Diberikan lagi kepada Allah. Karena orangnya bukan wali asli. Hanya diberi kewalian waktu kumpul banyak sampai 40 orang apalagi lebih. Nah, di situ apa yang diminta kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena ada yang punya titel kewalian dikasih oleh Allah, maka doanya diterima. Doanya banyak tadi yang dibaca dalam manaqib. Kita baca amin. Ba'da salat doa, ba'da khataman doa. Ya kalau nggak mau diambil titipan titel kewalian itu, jangan lu bubarin. Terus aja di sini terus. Semalam suntuk. Insya Allah ambil doa sama-sama. Nah, ini keistimewaannya TKN yang diberikan oleh para sahabat. Tiap minggu khataman, tiap bulan manakibat. Apalagi bisa berjemaah di masjid ini Al-Qamar.
Tiap waktu sampai 40 orang, mudah-mudahan. Apalagi sampai lebih. Saya lihat di situ banyak apa itu rumah apa kiai? Perumahan, tentunya perumahan ada yang nempatin itu. Banyak orang dekat. Mudah-mudahan senang sholat di sini. Saya tadi bilang sama Pak Kiai, kalau nggak muat Pak Kiai bikin yang lebih besar. Ya, tapi ini jangan dibongkar. Ini cerita lama nanti. Kalau bikin lagi yang lebih besar, yang lebih bagus, mudah-mudahan. Nah, Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah. Panjenengan semua murid pengersabanu sama dengan saya. Nggak ada perbedaan. Hanya bedanya saya diberi apa itu wewenang untuk menyampaikan talqinnya Abah kepada orang yang mau masuk di KN Suryalaya. Anapun kita panjen kita kata orang itu Palembang. Saya tahu di hotel waktu bermalam 5 hari di hotel. Apa kita itu? Ya kita ini, sedikit perubahan kita ya. Gampang lah. Cuman selain kita ini saya nggak tahu, sulit itu. Bahasa Palembang ini. Tapi lebih sulit lagi kalau panjenengan belajar bahasa Madura. Mau saya bicara bahasa Madura? Kalau nggak ngerti. Apa artinya? Sampian aja kerja. Apa artinya? Panjenengan zaman guyon-guyon jangan. Di sini wah masjid. Iya, bukan main. Tuntunan bimbingan pengersahabat. Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Sama saya dengan panjenengan. Saya sudah bilangin kita semua seperguruan sudah bilang saya. Kita senasib sama. Seperjuangan sama. Kita seperguruan murid pengersabanu. Enggak ada bedanya. Wakil talqin, ketua LD TKN, ketua TKN, sama semua. Butuh ingin ridha Allah, barokah karomah guru mursyid kita, dan barokah karomah sultan aulia, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seperguruan. Sama semuanya. Seperjuangan, sama-sama berjuang mari. Bukan hanya kiai yang berjuang, jangan. Bantu berjuang semua, memperjuangkan TKN. Toriko ini satu-satunya amal yang luar biasa dan modern. Modern. Masa sih? TKN modern? Modern. Tidak ada yang lebih modern dari toriko ini. Syariat bagus. Tapi kalau TKN atau toriko lain, saya bilang modernnya apa? Guru mursyid membantu murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Di dunia didoakan luar biasa, dipikir luar biasa. Bagaimana murid saya? Bayangkan sedikit. Dulu Abah itu sudah sepuh. Sholat sunnatnya 225 rakaat. 225 rakaat sehari semalam sholat sunnah. Sholat sunnah macam-macam. Mutlak, hajat. Sholat sunnah, tahajud, duha, isyraq. Semuanya jumlahnya 225 rakaat. Berarti 113 salam. Karena mungkin ganjil ini ada witirnya mungkin.
kalau nggak salah putra Abah, kalau nggak salah ya Ajingan Dudun matur, Bah, Abah sudah sepuh, sholat sunatnya jangan banyak-banyak, kasihan Abah. Apa jawab Abah? Iya, tapi saya banyak murid saya dalam negeri, luar negeri, bukan hanya Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, bahkan ada di Saudi juga, Amerika ada. Murid Abah yang dari Amerika pernah nyampe ke sana. Luar biasa. Murid saya banyak sekali dalam negeri, luar negeri. Sebagian murid saya ada sholatnya yang tidak benar, sholatnya yang tidak tepat. Pahala sholat sunat saya dikasih kepada murid-murid saya. Oh, kita dapat sholatnya Abah Anum, pahalanya. Satu rakaat Abah Anum sholatnya lebih tinggi nilainya terhadap Allah 1000 rakaatnya orang alim yang tidak ma'rifah. Gimana kita jadi murid pengersa Abah? Makanya saya katakan modern. Orang tua ya mikirin makannya, mikirin uangnya, mikirin sarungnya untuk ditinggalin. Tapi kalau pengersa Abah dipikir sampai ke akhir. Modern. Kita sama-sama seperguruan, sama-sama seperjuangkan. Mari sama-sama berjuang. Saya di Madura berjuang, nyampe ke Bali berjuang, nyampe ke Banten berjuang. Bahkan saya setiap bermenakib sama Mas Imam ini ada yang talqin terus, ya. Perjuangan. Barangkali perjuangan kita berhasil. Tapi insya Allah, kalau kita sudah niatin memperjuangkan guru kita, insya Allah Allah memberi jalan. Gimana nih? Kan ada satu mantan. Masih lanjut? Oh, terserah. Bagus ini. Kalau saya disuruh terus, takut nggak berhenti. Tapi kalau terserah saya, nanti saya ukur sendiri ini. Nah, bagus jawabannya bagian ini. Takut kalah. Ikhwan, yang berkata Allah. Tadi saya bilang kita seperguruan, seperjuangan, senasib lagi. Sama nasibnya kita. Sama nasibnya kita. Ya. Sama-sama murid pengersa Abah. Nggak ada yang lebih. Sama-sama murid pengersa Abah. Senasab lagi. Nasabnya sama anak cucu Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita ini murid pengersa Abah Anum mendapat barokah karomah dari guru mursyid kita Syekh Ahmad Sebul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, dan mendapat barokah karomah dari Sultan Aulia Syekh Qadir Jilani qaddasallahu sirruh, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat ridha Allah zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Seandainya nggak ada teman-teman, ini saya lanjut. Tetapi berhubung ada teman-teman, saya kasihan juga sama ikhwan-ikhwan di sini, ahwat yang ikut teman-teman, nanti takut yang imamin terus yang ikut gini katam juga ini. Nah, makanya dengan adanya teman-teman, saya mohon maaf yang saya sampaikan sedikit ini. Barangkali ada kekurangan, tambah sendiri ya. Barangkali ada kesalahan, beneran sendiri. Kalau kurang tambah, kalau salah ya benarin. Tetapi kalau benar apa yang saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, saya nggak ada apa-apanya, hanya murid pengersa Abah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi